Ya, ini sebenarnya buku saya hanya sebagian saja. Ini saya dari mulai S1 dulu, buku adalah prioritas. Jadi kalau saya berhadapan umpamanya, saya mau jajan, saya beli buku, saya akan kalahkan jajan. Saya punya uang, kalau saya beli buku nggak jajan. Kalau saya jajan nggak beli buku, maka saya akan beli buku. Gitu. Itu dari S1 saya begitu. Jadi setiap saya kali datang ke toko buku, ya kalau waktu itu 21 itu ya minimal saya beli buku Rp150. Waktu itu masih kan. Nah, itu. Jadi saya dulu kan, ya itu kalau memang harus berhadapan gitu, saya akan dulukan buku. Ya. Saya tamat S1 itu buku saya sudah ratusan. Cuma waktu itu tidak terselamatkan. Nah begitu saya selesai S1, saya agak sedikit royal. Di adik-adik saya mudah pinjam. Pas saya berangkat buku saya belum kembali. Ya akhirnya itu sedikit yang tinggal lagi gitu kan. Nah, itu cerita di S1 saya. 1 bulan berapa biasanya? Ya tergantung keadaan. Keadaan tergantung kantong juga kan. Biasanya kalau untuk beli buku itu sesuai dengan apa yang ingin kita baca atau sesuai dengan tugas-tugas kuliah? Ya sesuai dengan kebutuhan dulu kita kan. Karena kan kuliah nih kalau baca kebutuhan kita. Ya yang pertama memenuhi kebutuhan dulu kan. Ya mungkin sekali ada untuk pengembangan wawasan. Tapi kalau buku, artinya buku itu tidak akan pernah ada kadaluarsanya. Ya malah mungkin yang walaupun sekarang dia sudah buku itu punya harga tersendiri, artinya punya nilai sendiri, bukan dalam artian uang ya, nilai sendiri. Ya kalau buku itu kita nggak akan pernah rugi gitu. Kalau beli buku itu harus dibaca dulu baru beli lagi, selesai khatam dulu atau? Nah tidak semuanya saya khatamkan, nggak semuanya. Artinya mestinya khatam kan, tapi nggak semuanya. Gitu. Ya kalau dulu tuh memang kalau sudah saya beli dia itu memang pada umumnya selesai saya baca, sehingga ya, hal sampai hari ini kalau buku saya itu saya ingat warnanya ini. Jadi ingat warnanya ini kayak gitu. Ya ini masih banyak yang tumpuk-tumpuk. Ada tempat juga nggak cukupi. Ya sekarang ya agak pelan beli bukunya kan. Jadi memang begitu. Ya sebenarnya sekarang kan dengan adanya media ini kan sudah ya kita bisa lihat di internet segala macam. Terjemahnya itu tadi, yang paham itu penterjemahnya, kita yang baca belum tentu paham, ya gitu. Kadang-kadang saya baca terjemahan, baca yang aslinya saya lebih cepat, lebih mengerti yang itunya, karena terjemahan itu dia sudah kepada tidak lagi makna kata kan sudah masuk, jadi kita nggak tahu apa yang dimana itu gitu. Karena dia sudah berangkat dari pemahaman si penterjemah gitu. Yang paham persis itu dia menerjemahkan itu gitu. Bila kita terjemahkan. Iya, makanya berguyur-guyur jangan dipaksakan. Ada pertanyaan yang lain. Ini kan
Ya kalau memang kebutuhannya itu kan suaranya keras, bukan bengis gitu kan. Ah, jangan, ya beda kan. Dia karena nggak dengar butuh suara keras, beda gitu kan. Nah, tapi kalau bengis itu kan lain. Ya, kalau memang kebutuhan dia, kalau kita mau ngomong pelan nggak kedengaran sama dia, ya harus dikeraskan kan, baru dia dengar kan, gitu. Tapi bukan berarti marah gitu. Yang tidak boleh pada tanhar, jangan menghardik. Ya, dan itu suara keras karena kebutuhan berbeda dengan suara keras karena marah. Dia akan bahasa tubuhnya akan berbeda. Orang suaranya keras marah, orang suara keras tapi dengan senang kan lain. Nah, kalau suara keras yang dilarang kita suara tinggi itu ya karena marah kan. Itu karena kebutuhan dia harus tegas. Kalau kita suara pelan nggak dengar dia. Ya itu kan nampak gestur tubuhnya orang yang marah nggak ada marah beda. Apalagi ada masalahnya? Nah, apa itu? Nabi Isa. Nah, kenapa? Itu kan ada pendapat yang mengatakan bahwa Yesus ini. Kemarin tuh aku bacanya menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Injil Barnabas atau Ibnu Abbas? Pendapatnya mengatakan bahwasanya yang yang disalib itu bahwasanya bukan orang yang berkhianat. Kan menurut Ibnu Abbas ya. Bukan orang berkhianat. Kan pernah ditanya tuh bahwasanya ada orang yang disalib itu siapa sih? Yudas Iskariot atau siapa ya kan? Ada yang mengatakan Yudas Iskariot, ada yang mengatakan bukan. Nah kemarin kan udah baca pendapat Ibnu Abbas fikih sehari-hari. Kemarin tuh kan Nabi Isa itu kan punya murid 12 murid. Di situ kelompok Yahudi itu ingin menangkap Nabi Isa untuk disalib. Itu makanya Nabi Isa bicara sama muridnya, siapa yang ingin bersama dengan aku? Ini dari 12 muridnya itu ada yang satu itu paling setia sama Nabi Isa. Saya kata kata Nabi Isa, duduklah kamu. Nabi Isa tuh ngomong itu tuh sampai 3 kali. Murid yang paling setia tuh tetap berdiri. Akhirnya bilanglah sama yang kata Nabi Isa, sesungguhnya di antara kalian ada yang disamakan seperti itu, dan balasannya dia akan menjadi teman dekatku di surga nanti. Makanya Nabi Isa di situ diangkat ke langit, ada tembok-tembok ini gitu, tembok dinding. Yang paling setia tadi itu diserupakan pokoknya dengan Nabi Isa tadi. Akhirnya ditangkap. Terus yang aku ingin tanya tadi, maksud dari sesungguhnya sebagian dari antara kalian ada yang mengufur itu sebanyak 12 kali setelah beriman kepada aku. Maksudnya itu apa? Iya, itu kan versinya versi siapa ya? Nah, kalau kita kembali kepada versi Islam, dan memang Isa itu tidak disalib. Disalib adalah yang diserupakan dengan Isa. Nah,
Kemudian ya kalau dikatakan tadi yang mengkufuri itu kan jelas. Sekarang Injil yang ada itu kan tidak ada yang asli. Ya. Jadi apa? Ini dia jelas ini menutupi kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Isa. Ya. Ya. Yang paling pokok itu adalah masalah ketuhanan. Isa itu tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Ya, mungkin sekarang sudah beredar kan. Semenjak kapan Isa itu jadi Tuhan kan sudah ada berkembang seperti itu. Ya, yang Isa sendiri tidak pernah menyatakan diri Tuhan. Jadi siapa? Inilah mereka-mereka ini yang kemudian, makanya kalau Al-Quran mengisyaratkan kan begitu. Mereka melakukan merubah ya, kitab-kitab itu sesuai dengan kemauan mereka. Yang gitu. Jadi itu yang barangkali kita ya kalau istilahnya cerita apa memang dari murid Isa yang setia, barangkali dari versi Islam itu belum kita temukan seperti itu gitu kan. Tapi yang jelas Al-Quran mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Yaitu bagi Tuhan kan tidak susah membuat itu. Dan Isa diangkat. Ya, Isa tidak mati. Isa diangkatkan. Makanya diinformasikan dalam hadis bahwa Isa itu akan turun lagi nanti pada waktunya ketika menghadapi Dajjal katanya kan gitu. Jadi bukan diutus lagi, tidak, tapi diturunkan kembali. Itu Isa. Yang jelas hal yang sangat prinsip itu adalah masalah ketuhanan, dan itu yang dijawab oleh Al-Quran. Malah Al-Quran menjelaskan bahwa Isa itu mengatakan ini Rasulullah ilaikum, kamu adalah Rasul Allah, yang gitu. Jadi ini yang perlu ditegaskan oleh Al-Quran, yang kemudian ya jawaban-jawaban tentang masalah menuhan ke Trinitas itu jelas ya, masalah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu jelas sekali jawaban terhadap hal-hal yang seperti itu kan. Ya, tapi di sisi lain ya itulah doktrin yang dibuat mereka gitu. Ya sebenarnya kan itu, makanya sekarang makin hari ketika mereka berpikir itu lebih jernih, itu akan terbukti ya, kebenaran. Ya seperti di Indonesia yang mungkin ada beberapa itu pendeta-pendetanya yang justru ya yang masuk itu bukan umat-umatnya gitu, tapi malah pimpinan-pimpinan teras mereka. Ya. Kalau kita berpikir secara jernih, secara sulit untuk bisa menerima konsep Trinitas itu. Dia ada Tuhan dan dia adalah makhluk, yang gitu. Nah, ternyata kan itu berangkat dari konsili Vatikan. Nah, jadi itu konsepnya. Ya kalau dalam kajian tauhid Islam, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak ada satupun dari makhluknya yang sama dengan dia. Yang gitu. Nah, jadi jelas ya, Allah itu tidak menjadi sesuatu dan tidak terjadi dari sesuatu. Yang gitu. Nah, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Makanya dia tidak dilahirkan. Dan juga tidak melahirkan, memberikan anak. Jadi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Malah dalam surah Ikhlas itu Allah menggunakan kalimat lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalimat lam di situ itu menunjukkan dawam
wal istimrar. Di lam yalid, dari dulu, sekarang sampai masa-masa selanjutnya, Tuhan itu tidak pernah dilahirkan dan melahirkan. Dan tidak akan pernah ada sama dengan ciptaan. Dari dulu sampai sekarang. Coba, Tuhan dulu, sekarang, dan akan datang tetap esa. Ya, tidak terjadi, tidak menjadi sesuatu, dan tidak terjadi dari sesuatu. Nah itu. Ya, kalau Tuhan itu bisa menjadi sesuatu, sama dia nanti. Ada yang sama dengan dia kan. Ya, sesuatu yang berasal dari sesuatu pasti ada kesamaannya. Gitu. Apalagi jadi dari sesuatu, ya enggak Tuhan. Makanya dalam kajian akidah Islam, makanya di keturunan akidah Ahlussunnah menyusun namanya kerangka akidahnya bicara tentang sifat Tuhan, tentang wujud Tuhan. Ada namanya sifat wujud yang disebut dengan sifat nafsiyah. Wujuduhu binafsihi. Wujud dengan sendirinya. Tidak ada awal, ya, tidak ada permulaan, dan tidak ada kesudahan. Maka disebut Tuhan itu bersifat qadim dan baqa. Ya. Jadi itu jelas semuanya menyalahi sifat-sifat makhluk. Sifat wujud. Ya. Wujud Allah disebut dengan sifat nafsiyah, sifat diri. Ya. Wujud yang tidak membutuhkan wujud lain. Tidak berkehendak kepada wujud lain. Ya. Kalau alam itu semuanya wujudnya berkehendak, bergantung kepada yang lain. Gitu. Tapi kalau wujud Allah, wujud dengan sendirinya, tidak berkehendak kepada sesuatu pun. Makanya dia maha. Ya. Ya, kalau sudah tafsiran-tafsiran yang datang dari yang lain, itu bisa-bisa macam-macam gitu. Maka untuk menjaga kemurnian pemahaman kita, terutama di masalah tauhid, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena yang kebenarannya terjamin itu yaitu. Dan ya kenabiannya diakui oleh Al-Quran. Ya. Sehingga disebutkan Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Ya. Gitu.